Masyarakat Goa menyebutnya makam ini adalah salah satu makam keramat, tapi beda dengan saya, malah menyebutnya dengan makam panjang. Kenapa saya sebut dengan makam panjang? Karena makam ini berdiameter hampir 3 meter panjangnya. Beda dengan makam-makam yang lain, justru makam panjang ini dibangun berada di bangunan yang berbentuk rumah. Seperti yang kalian lihat, makam ini berada di dalam rumah sehingga menambah aura mistis di tempat ini. Tanpa basa-basi lagi, come on, kita explore. Yuhu, seperti yang kalian lihat teman-teman, makam ini berada di dalam satu pulau. Pulau ini nggak ada rumah, melainkan semuanya hutan teman-teman. Dan kalau kalian masih lihat kejauhan sana itu adalah rumah, dan ini di tengah-tengah apa ya, kayak persawahan gitu, dan di tengah-tengah ini semacam kayak pulau dan isinya adalah makam dan hutan. Iya, beda dengan halnya makam panjang yang berada di depan ini. Ini adalah salah satu rumah teman-teman, tapi rumah ini bukan rumah sembarangan. Iya, rumah ini bukan rumah sembarangan teman-teman. Di dalam itu ada salah satu makam atau keluarga panglima perang. Iya, keluarga panglima perang di era kerajaan Goa guys. Nah, mengapa saya bilang ini adalah makam panjang teman-teman ya? Padahal ini masyarakat menyebutnya dengan makam keramat. Iya, makam keramat atau makam sakral gitu ya. Tapi justru beda dengan saya teman-teman. Saya melainkan menyebutnya dengan makam panjang teman-teman ya. Makam panjang karena panglima perang itu panjangnya hampir 3 meter guys. Nah, tanpa basa-basi lagi kita cek teman-teman ya. Di sini tuh ada kayak bekas bongkahan-bongkahan, kayak puing-puing. Saya nggak tahu ini bekas makam juga atau seperti apa teman-teman ya. Dan di depan sana itu ada satu makam, dan itu makam dari pengawal. Iya, kalau presiden sekarang itu yang kawal apa ya? Pas Pampres. Nah, ini pas Pampresnya teman-teman, atau pengawal dari panglima perang di angkatan laut. Ya, sebelum kita masuk saya intip dulu. Di dalam ini ada satu makam panjang yang dinamakan panglima perang angkatan lautnya teman-teman. Tuh di dalam, dan itu ada 3 anak, dan di ujung sana itu adalah istrinya teman-teman ya. Oke. Seperti inilah bentuk atau bangunan rumah. Di dalamnya adalah makam teman-teman. Kondisinya kalian bisa lihat sekarang, dan ini adalah satu-satunya bangunan. Selebihnya itu nggak ada teman-teman. Astagfirullah. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Kalau saya bawa kalian ke area belakangnya, di belakang itu masih sawah juga, dikelilingi oleh sawah teman-teman ya. Dikelilingi dengan sawah, dan ini satu-satunya nih bangunan yang ada di sini teman-teman. Nggak ada lagi tuh. Oke, nggak ada lagi. Ini beneran di dalam hutan. Astagfirullah, saya mendengar suara anak-anak. Saya mendengar suara anak-anak loh. Demi apapun saya sudah minta izin masuk ke sini, dan saya justru bertanya apakah di dalam itu ada rumah atau warga yang tinggal, dan alhasil jawabannya tidak ada. Tapi di sini saya mendengar suara anak-anak ya. Tapi nanti kita cek dah. Coba untuk masuk ke dalam rumah ini teman-teman. Coba kita masuk ke dalam rumah ini ya. Sabar. Saya menggunakan senter teman-teman, karena takutnya pencahayaannya kurang di dalamnya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya guys, kalian bisa lihat sendiri.
Di ujung ini yang cukup panjang ini berdiameter hampir 2 meter teman-teman ya. Ini adalah makam istrinya dan ini adalah makam anaknya teman-teman. Dan itu adalah makam Panglima Perang Angkatan Laut yang saya sebut dengan makam panjang guys ya, karena kurang enak didengar kalau dibilang makam keramat teman-teman ya. Dan di sini tuh ada kelambu ya. Makam ini dikelambui teman-teman. Dan ada apa ini? Mukena ya. Ada mukena di sini. Apakah di sini juga ditempati sholat teman-teman? Ya, tapi demi apapun teman-teman, saya pernah mendengar dari sang kiai juga kalau kita nggak boleh sholat di makam teman-teman atau kuburan gitu ya. Tapi di sini saya lihat ada mukena, tapi saya nggak boleh susun dulu. Siapa tahu mukena ini memang ada di sini atau apalah semacamnya. Saya kurang paham juga. Tapi di sini teman-teman, saya menemukan kayak tempat pembakaran gitu. Ini tempat pembakaran, ada gelas di situ. Dan ini ada tulang apa ini? Nah, tulang sapi atau tulang apa ini ya? Tapi ini kalau dibilang tulang sapi terlalu panjang ini ya. Nah, kira-kira ini tulang apa ini guys? Tulang apa ini ya? Tuh, ini tulang sapi kah? Atau tulang apa nih? Ya, it's okay, kita taruh dulu. Dan di sini banyak pembakaran lilin teman-teman ya. Banyak bakaran lilin dan saya menemukan satu kertas. Iya, sabar. Saya menemukan satu kertas dan ini tulisan apa ya? Kalian bisa baca nggak ya? Sabar ya. Saya redupin dulu sedikit supaya nggak silau. Deng Mayo Bonto Lampangan. Dan di sebelahnya Patana Parasangan Rilekukang. Iya, saya nggak tahu teman-teman ini bermakna apa dan tujuannya apa ya. Tapi di sini banyak kayak bumbu-bumbu gitu. Saya nggak tahu ini bumbu atau apa ini ya. Dan inilah, astagfirullah, ini hanya batu juga teman-teman ya, nggak ada namanya makam ini. Dan di situ saya lihat ada kayak sesajen tuh ya, berupa apa itu, nasi ya dalamnya tuh. Astagfirullah, Allahu Akbar. Bukan cuman ini guys ya, bukan cuman makam dari Panglima Perang atau makam panjang, tapi istrinya juga ada ini pembakarannya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Tuh, ini ada pembakarannya juga di sini nih. Ini ada gelas, ada piring, dan tidak ada namanya juga. Ini apa ini? Daun pandan kayaknya guys ya, daun pandan ini. Astagfirullah, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum. Saya mendengar kayak ada orang batuk ya. Saya mendengar kayak ada orang batuk. Halo. Assalamualaikum. Saya mendengar kayak ada orang batuk. Saya nggak tahu itu dari mana. Tapi saya mendengar kayak ada orang batuk di sini. Astagfirullah. Saya mendengar suara piring, men. Iya, piring dan kaca atau gelas di sini hanya makam ini dan makam panjang sana.
Dan saya mendengar suara piring yang berbunyi di sini. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah ada orang ya? Hanya suara tonggeret, tapi saya mendengar kayak ada suara piring atau gelas yang bunyi ya. Allahu Akbar. Oh, ini mau kena juga nih guys. Tuh. Ada mau kena juga di sini nih. Astagfirullah, tuh. Ada suara batuk, men. Ada suara batuk. Tapi di sini nggak ada orang ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Dan buat kalian yang baru berkunjung di yang ke-12, saya minta support dengan kalian dengan cara like, share, dan subscribe video ini agar saya lebih semangat menghibur kalian semua. Saya Nedi yang ke-12 untuk pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.